Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah kita hari ini yang mengambil tema Minggu Judika, diambil dari Mazmur 43 ayat 1 yang di dalam bahasa Latin disebut Judika me Deus, artinya berilah aku keadilan ya Tuhan. Dan itu menjadi relevan dengan tema minggu kita ini, bahwa siapapun dari kita pastilah menginginkan hal yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari segala orang jahat, dari segala niat jahat dari orang lain, dan supaya kita berjalan terus dalam kebenarannya. Sebabnya hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dan memanggil kita untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45, mulai dari ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Mari kita ikuti firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan keadilan, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah milik. Demikianlah firman. Neraca yang betul, Eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya Eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang dikerak, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu Eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran itu dikerak. Bagi kamu satu shikal sepatutnya sama dengan 20 gerak. 5 shikal ya 5 shikal, dan 10 shikal ya 10 shikal. 50 shikal ya adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang harus kamu persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban saja, korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada Raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Dialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel.
Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel 45 adalah bagian dari satu rangkaian kitab Yehezkiel yang kalau kita buka Alkitab kita mulai dari Yehezkiel 40 sampai 46 itu berbicara tentang visi atau vision of Ezekiel the prophet ketika dia ada di pembuangan, di pengasingan Babilonia. Nabi itu Yehezkiel itu kalau kita membaca Yehezkiel 1 ayat 1 dan kitab 2 Raja 24 ayat 15 sampai 16, di sana kita akan melihat bahwa Ezekiel the prophet is the one of the Israelites yang diasingkan ke Babilonia. Dan mereka ada di dalam rombongan 7.000 orang Israel yang dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Dan menurut Nabi Ezekiel, pengasingan itu terjadi karena apa? Karena bangsa Israel telah gagal melakukan kebenaran dan keadilan kepada sesama. Banyak kecurangan di antara mereka yang dilakukan kepada saudaranya. Dan oleh karena itu, Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka ke tanah orang lain dan menjadi bangsa jajahan di sana. Jadi tidak seperti kita yang merantau karena kita memilih ke Malaysia. Mereka dipaksa keluar dari kampung halamannya dan menjadi budak di kampung orang karena salah menjalankan aturan yang telah difirmankan oleh Tuhan. Dan Ezekiel menyadari bahwa pengasingan exile adalah tidak harus diratapi sebagai sebuah penderitaan atau untuk bersungut-sungut meninggalkan Allah, tetapi melainkan kesempatan untuk bertobat, to repentance, dan melihat kembali apa rupanya yang kita lakukan. Makanya kita menderita seperti itu. Itulah yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini. Jadi kalau kita merasa hidup kita menderita, kita merasa keinginan kita belum mencapai tujuan, kita merasa banyak hal di dalam hidup ini tidak begitu membahagiakan, boleh kita berdoa, sangat boleh dan harus. Bolehkah kita berharap supaya keadaan bisa lebih baik? Boleh dan sangat harus. Tetapi firman Tuhan mengatakan sebelum semua itu kita pintakan kepada Tuhan, sebaiknya kita boleh melakukan introspeksi ke dalam diri kita. Apakah kita di dalam hidup ini sudah sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Dan firman Tuhan pada kita hari ini, Yehezkiel 45 ayat 9 sampai ayat 17 itu adalah bagian dari usaha Yehezkiel untuk menyadarkan bangsa ini. Oke, kita sudah ada di exile, kita sudah ada di tanah orang, kita sudah menjadi budak bagi orang lain. Tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk melihat jauh ke depan. Siapa tahu nanti Allah benar-benar akan mengembalikan kita kembali pulang ke kampung. Dan jangan lupa untuk memperbaiki hidup. Yehezkiel melalui ayat kita hari ini, berikut kita hari ini, menguraikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel dan para pemimpinnya supaya melakukan keadilan dan kebenaran. Itulah yang menjadi tema kita hari ini, supaya melakukan keadilan, kebenaran. Supaya apa? Supaya Tuhan Allah juga memberikan keadilannya
dan kebenaran kepada kita. Sebab apa? Tuhan hanya membela mereka yang melakukan keadilan dan kebenaran di dalam hidupnya. Jadi kalau orang curang, Tuhan tidak mungkin melakukan kebenaran kepada itu. Kalau suka berbohong, kalau penipu, kalau korupsi dan segala macam, tidak mungkin Tuhan akan memberkatinya dengan berbagai berkat. Dan pada hari ini bukan hanya tentang kehidupan di hadapan Tuhan, bahwa keadilan dan kebenaran itu harus benar-benar nampak di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, dan juga di dalam ibadah kita. Jadi ibadah dan hidup sehari-hari itu harus seimbang, harus berjalan seiring. Kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan karunia, kita juga harus percaya bahwa di dalam pekerjaan kita sehari-hari Tuhan juga turut serta. Jadi segala tingkah laku kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Allah, seperti tipu, menipu, perampasan hak orang lain, keganasan atau kekerasan, violence, atau penganiayaan dan sebagainya, lain sebagainya, itu tidak boleh terlihat di dalam hidup orang percaya. Itu yang harus kita ingat. Dan hal yang sama juga berlaku di dalam ibadah kita. Tidak boleh terlihat saleh beribadah, terlihat rajin berdoa, setiap waktu mengatakan kalimat-kalimat dari Alkitab atau kitab suci, tetapi hidupnya tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mau. Tidak boleh terlihat saleh beribadah, tetapi dalam pekerjaan sehari-hari suka melakukan kecurangan kepada sesama. Tuhan tidak menginginkan hal. Maka pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk dua hal. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk bekerja dengan benar. Benar di sini sesuai dengan kebenaran Alkitab. Di dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, keadilan dan kebenaran itu satu jalan. Whatever is called justice, it is also the truth. Apapun yang adil itu pasti benar. Jadi itu sejarah. Jadi kalau kata kebenaran di dalam bahasa Ibrani disebut sedekah. Itu tentang sikap melakukan hal yang sebenarnya kepada orang lain. Kalau di saudara-saudara kita yang sekarang lagi puasa, mereka mengenal kata sedekah, bukan? Sedekah itu apa? Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, karena bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu akarnya sama, seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, jadi istilah-istilah itu hampir mirip. Jadi sedekah di dalam bahasa orang Israel itu adalah membantu orang yang tidak punya kalau kita punya, menolong orang yang kecelakaan kalau kita mampu menolong, membantu orang lain kalau kita bisa membantu. Dan itu adalah bagian dari ibadah kita. Dan itu yang harus terlihat di dalam kehidupan masing-masing. Satu persatu. Sedekah dan sedekah itu punya arti yang sama. Dan keadilan di situ dia punya. Keadilan ini adalah yang satu bukan untuk body shaming ya. Keadilan itu bukan yang di sini gemuk, yang di sini sangat kurus, lalu namanya imbang. Kalau dipandang dari jauh seperti nomor 10, bukan. Keadilan adalah orang yang makan banyak memberikan orang yang tidak makan. Itu namanya keadilan, mishpat di dalam bahasa mereka.
Jadi mishpat itu adalah ketika saya punya sepiring nasi dan saya lihat ada orang yang tidak makan, saya akan membagi 2 piring itu. Bukan piringnya yang dipecah ya, makanannya yang dibagi 2. Itu mishpat, berbagi makanan, share your food to others. Itu keadilan. Jadi kebenaran dan keadilan itu yang harus dilakukan orang Kristen kalau dia mau mendapatkan kebenaran dan keadilan dari itu. Dan Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan adil, bukan? Dan sifat keadilan dan kebenaran Allah itu yang harus kita teladani, yang harus kita hidup. Kebenaran dan keadilan di dalam hidup kita hanya mungkin kalau kita menganggapnya sebagai perintah Tuhan di dalam hidup. Kuniru harus artinya hidup yang benar dilakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, tidak menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Tunduk kepada aturan di tempat kerja, di jalan. Ada yang keretanya sudah mati, apa seperti itu. No tax, urusan apa? Itu bagian dari ketundukan kita kepada aturan. Udah masih berenang, urusan tax ini. Artinya hidup di dunia ini adalah perintah Tuhan kepada kita. Ampun kosongan, bertobat mati. Mudah-mudahan kalau gue mikirin hidup dunia, banyak kok yang banget. Apalagi kita di tempat orang. Satu-satunya cara yang membuat kita bisa hidup tenang dan nyaman adalah ketika kita mengikuti aturan orang. Di mana langit dijunjung, di situ bumi. Seperti itu orang Kristen. Jadi tidak boleh mengambil kesempatan. Mumpung lagi tidak ada pemeriksaan, tak usah. Tidak. Tuhan juga tidak suka. Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang disiplin. Our God is very disciplined dan punya rules yang ketat. Coba lihat itu Taurat 1-10. Semua itu diatur. Isenau dulu sih ada hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Ke-7, apa ini namanya? Juga kita merasa pusing. Tapi anak-anak presiden lagi. Hukum ke-7 jangan mencuri, bukan? Hukum ke-8 enak, tetapi jangan berzina. Oke? Hukum ke-9 don't lie, jangan berbohong. Sampai mulut kita Tuhan atur kok. Bayangkan itu. Sampai mulut kita diatur. Dan itu sebabnya kalau kita baca di ayat 10 sampai ayat 12, kalau Bapak Ibu Saudara itu buka acara kita, di situ ayat 10 sampai 12, Tuhan Allah itu mengatur orang Israel tentang timbangan. Apa bahasa Indonesia timbangan? Measurement itu apa? Kilo? Apa bahasa Indonesia timbangan? Dacing. Nah, yang lain itu yang dacing. Tuhan itu sampai mengurus dacing, scale gitu ya. Bayangkan, kurang kerjaan ke Tuhan kita ini, sampai timbangan dia urusi, sampai dacing dia urusi. Tidak. Tuhan mau kita ini di dalam hidup sehari-hari, mau di tempat kerja, di kilang, di kantor, di bisnis, dimanapun itu, tetap ada banyak istilah-istilah yang asing kepada kita. Ada Eva, ada Bat, ada Homer, ada Shikel, ada Gera, ada Mina. Itu lain kali bisa saya jelaskan. Tetapi bayangkan Tuhan kita itu sampai mengatur orang yang berniaga. Bayangkan, jangan curang katanya. 5 shekel ya
10 sikap, ya 10 sikap. Saya orang kampung, lahir dan besar di kampung. Kalau ada itu petani-petani dari kampung menjual kopi di dalam liter, kalau liter bahasa Malaysia ya, nggak mau ngerti. Liter kopi, liter. Jadi kalau di kampung kami, mungkin di kampung Abang dan Minang sekalian, itu liter itu seperti cangkir, bukan? Jadi tidak ada timbangan dulu. Jadi dasar petani menjual kopi, kalau kita menjual, nah ini juga menjadi pikiran. Jangan-jangan bangsa Batak ini kurang karungnya itu karena itu. Saya pikir ya, untuk mengerti. Kalau saya misalnya pedagang yang membeli kopi dari petani, kalau saya yang membeli kopi dari beliau, saya akan buat liter itu semacam cup gitu, tetapi bawahnya itu agak melengkung, tak lurus. Bisa dibayangkan kan? Melengkung bawahnya. Jadi saya tutup. Sehingga kalau beliau si petani ini menjual kepada saya 1 liter, di saya itu hanya ya 90%-nya gitu. Jadi ketika dia menjual ke saya 10 liter, di saya itu hanya 9 liter. Karena saya mau cukup. Sebaliknya kalau saya menjual ya seperti ini. Bayangkan ya. Tak ada anak di toko kopi kan. Tak namanya hati mau bilang. Ini pengalaman di kampung. Maksud saya bahkan besok udah juga jujur, ada mau jujur kan? Tidak untuk menghakimi dia, tetapi yang saya mau bilang, firman Tuhan kepada kita, even your daily life, God ingin, Tuhan Allah ingin kita jujur. Titik, tidak ada embel-embelnya. Jangan cari keuntungan, kesempatan dalam kesempitan. Itu alamat petaka, itu alamat pengasingan. Itu orang Israel dulu. Ketika di bait suci ada danda-danda orang miskin yang mau memberi persembahan, lalu kemudian imam-imamnya mengatakan, kamu tidak usah kasih persembahan, sudah sini saja uangmu. Dan dia tidak kasih ke gereja itu persembahan. Tuhan menghukum seperti itu. Kecurangan saya kira di Indonesia ini agak sedikit dibanding Indonesia, bukan? Kalau di Indonesia kecurangan ini kan seolah-olah menjadi keharusan kan seperti ini. Iya, jangan-jangan bangsa kita di Indonesia sana kurang mendapatkan banyak berkat. Every day, every week, every month selalu ada disaster di sana. Iya, 2 minggu kemarin ada gempa, seminggu kemarin ada banjir, beberapa waktu yang kemarin ada kilang Pertamina yang meledak dan mati. Sekarang ini sudah 35 orang. Kenapa? Kita harus bilang mereka mengambil tanah orang dan hidup di samping kilang-kilang minyak yang sangat mudah meledak. Dan ketika digusur mereka tidak mau pindah. Karena apa? Pemerintah sudah curang memberikan kepada mereka lesen untuk tinggal di situ. Iya. Kita lihat sekarang hidup kita. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebisa mungkin, bukan hanya sebisa mungkin, keharusan kita harus berlaku. Tidak ada yang Tuhan tidak lihat di dalam hidup kita. Semua hal di dalam hidup kita Tuhan saksikan. Bukan hanya yang terlihat, tetapi juga yang tidak terlihat. Dalam Mazmur 139 ayat 2-3 dikatakan, Tuhan mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti pikiranku. Tuhan memeriksa aku kalau aku berjalan dan berlari. Itu seharusnya membuat kita lebih takut kepada Tuhan dan lebih berani melakukan kehendak-Nya. Karena tidak ada satu hal pun mau di gereja ini, pikiran Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kemana. Iya, saya mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan pasti tahu. Mau pulang dari gereja, mau kembali ke rumah, mau ketika bekerja di
tahu apa yang kita lakukan. Dan itu pentingnya kita bekerja dengan sebaik. Pekerjaan kita yang sekarang harus kita imani bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Jadi sama seperti Tuhan memanggil orang yang bernama Ebenezer bergaul menjadi pendeta, Tuhan juga memanggil Bapak, Ibu, Saudara di dalam pekerjaan yang sekarang. Apapun itu, mau kata orang, itu pekerjaan rendah, harus kita yakini, God called me to do this. Tidak ada bagi Tuhan pekerjaan yang hina dan pekerjaan yang terhormat. Sepanjang itu kita hayati, kecuali dia memang profesinya pencuri. Ya, kalau itu Tuhan pasti tidak panggil, karena hukum Taurat kan melarang. Apa yang tidak dilarang Tuhan, kata orang itu yang halal, ya, yang buat kita yang tidak salah di mata Tuhan, harus kita yakini. Apapun itu, jangan pernah berpikir tidak ada urusan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Salah. Tuhan sangat berurusan, sangat punya kepentingan di dalam pekerjaan. Apapun itu, ingat, apapun itu, Tuhanlah yang menyuruh saudara-saudara dan bapak ibu saudara ke sana. Yang kedua, Tuhan memanggil kita bukan hanya bekerja melakukan tugas dengan benar, tetapi juga beribadah dengan benar. Hidup yang benar adalah perpadanan dari ibadah yang benar. Hidup yang benar tanpa ibadah yang benar, kita boleh jatuh menjadi orang yang tak percaya Tuhan. Atau sebaliknya, ibadah yang benar tetapi hidupnya tidak benar, itu menjadi orang-orang yang munafik. Ada orang seperti itu atas nama agama melakukan banyak kekerasan, itu pasti orang munafik. Atas nama agama macam-macam mereka. Hidup yang benar berpadanan dengan ibadah yang benar. Di ayat 13 hingga ayat 15 kita melihat bagaimana Allah using the economic scale, economic measurement to be a scale in our worship. Tuhan menggunakan gaji di tempat perniagaan. Seperti itulah jujurnya kalian, kamu, kata Tuhan, seperti kejujuran dalam timbangan, dalam scale, dalam hidup sehari-hari, dalam perniagaan. Seperti itulah seharusnya jujur di dalam ibadah. Apa? Persembahan kita kepada Tuhan adalah kejujuran itu sendiri. Artinya persembahan adalah menyerahkan kembali kepada Tuhan apa yang kita terima dari Tuhan. Jadi jangan berikan kepada Tuhan apa yang kita tidak terima dari Tuhan. Iya kan? Jangan. Dan jangan berusaha menyogok Tuhan. Katakanlah gaji kita cuma RM1.000 per bulan. Kita mau Tuhan berkatilah. Ya siapa tahu Tuhan tiba-tiba menjatuhkan hujan uang. Kita kasih RM1.000 untuk Hamleteo, Tuhan memang tidak suka. Apa yang kamu mau makan, kata Tuhan kayak gitu. Karena Tuhan kan memanggil kita di dalam pekerjaan. Tetapi jangan juga terlalu sedikit. Itu juga soal. Mau Tuhan ini boleh tiup kita kan? Bisa saja ini. Tuhan juga tidak suka. Itu ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah lihat kemampuan dan lihat karunia kita. Besarkah yang Tuhan berikan? Ya berikan yang besar kepada Tuhan. Kalau sedikit kepada Tuhan, dia berikan juga semampunya. Itu makanya setiap kita ibadah persembahan bulanan selalu kita bilang diso, ado, hubungan Tuhan, perbueni, buluku, naso, tardonya. Sedia ma'argana Tuhan, molok, saya bilang sudah dari masalah itu. Jadi persembahan itu harus sejujurnya. Jangan terlalu sedikit dan jangan memaksa diri. Kalau dikampungkan supaya dia kelihatan
mau lelang pembangunan gereja, iya kan? Selalu bilang, siaran 100.000 ini, tapi idea itu 100.000 ini, bulan depan main, nama situ lagi, bukan musik. Soalnya apa? Soalnya enggak juga seperti itu yang Tuhan inginkan. Berapa yang Tuhan berikan, berikan kembali kepada Tuhan. Apa buahnya buat kita? Ada gunanya enggak kita hidup secara jujur di hadapan Tuhan dan secara jujur di hadapan manusia? Ini yang kita harus yakini. Bekerja dan beribadah itu adalah sebuah keseimbangan. Jadi kalau kita bekerja dengan benar, ditambah beribadah dengan benar, maka yang kita dapatkan adalah kelimpahan. Itu Tuhan Yesus yang bilang, bukan saya. Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 15, Yesus mengatakan, aku datang untuk memberi kehidupan kepada orang percaya, dan supaya mereka memperolehnya di dalam kelimpahan. Iya. Jadi bagi Tuhan tidak ada orang yang hidup dalam kemiskinan sepanjang dia bekerja, sepanjang dia tekun, sepanjang dia menganggap bahwa pekerjaannya itu adalah ibadah kepada Tuhan. Ada yang seperti itu, bahwa dia bekerja sekuat tenaga, lalu beribadah sekuat tenaga, dan dia mendapatkan kelimpahan. Ada yang mau jujur, saya mah tahu memang pendidikan kelimpahan kian dari jumlah kalau nggak ada, saya akan kasih contoh. Ada yang haus? Ada yang haus? Are you thirsty? Siapa yang belum pernah minum ini? Semua kan? Semua. Jadi katanya, this is the number one most chosen brand in 2020. Orang kalau haus seluruh dunia ini pertama kali dia memilih Coca-Cola. Saya tidak mau promosi ini ya. Kalian boleh minum Pepsi atau FNN. Ya. Yang saya mau bilang, ini luar biasa. Sampai sekarang dia menjadi brand yang terkuat dalam soft drink. Tetapi siapa di balik ini? Ini yang menjadi contoh buat kita. Ini namanya AC Briggs Campbell. Dia seorang Amerika yang waktu muda dia memiliki kedai obat di Atlanta, Amerika. Dan pada tahun 1891, beliau membeli resepi minuman manis berkarbonat dari seorang ahli farmasi medical bernama John Pemberton. Seharga berapa? $230. Lalu setahun kemudian dia mendirikan dan branding nama minuman berkarbonat ini menjadi Coca-Cola. Lalu dia mendirikan syarikat bernama The Coca-Cola Company. Dan dia menambah melebur invest $2.300 untuk membangun kilang. Dan bisnisnya itu sangat maju. Sangat maju. Mungkin karena marketing, tetapi saya bilang itu karena cara hidup. Bisnisnya sangat maju, dan tahun 1906 dia mendirikan Central Bank and Trust yang memberi loan, yang memberi kredit kepada petani-petani kapas dan petani jagung di Amerika Serikat sebanyak $30 million with no interest, tanpa bunga. Bunga di kredit itu nol, hanya untuk membantu orang. $30 million. Dan tahun 1916, karena dia have a good social relationship, dia ramah suka membantu kepada orang lain, dia kemudian dipilih menjadi Datuk Bandar. Nah, kalau begitu dia Datuk Bandar kan, wali kota, mayor gitu ya.
Datuk Bandar dari kota Atlanta, umur sudah 65 tahun. Karena orang-orang suka sama dia. Dan tahun itu juga dia menjual company, Coca-Cola Company, seharga 27 miliar US dollar. Dari modal 230 plus 2.300, total berapa? 2.650 US dollar. Dia bisa menjual 27 miliar dolar hanya dalam tempo 25 tahun. Gimana? Itu kebenaran, itu fact. Berapa kali lipat ini? Prisla, berapa kali lipat? 2.300 ke 27 juta. Nggak tahu lagi, berarti pintar. Prisla itu saking banyak dari dia, hampir 100.000 sekian kali ya. Bisa kita bayangkan, siapapun Bapak Ibu, anak dan inang yang terkasih, yang sekarang sedang berniaga, ingat-ingat berapa modal waktu itu. Bisakah kita bayangkan kalau katakan 1.000 ringgit modalnya waktu membuka perniagaan? Bisakah punya pengharapan, punya optimisme bahwa 25 tahun lagi itu akan menjadi 100 miliar ringgit? Ini orang ini hanya menjual minuman soft drink. Ya, bukan hal penting. Hanya soft drink. Dia bukan menjual senjata, dia bukan menjual baju, pakaian. Hanya soft drink. Dari modal 2.300 menjadi 27 miliar dolar. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya key of success. Isaac Andrew seumur hidupnya orang yang dibesarkan di gereja Metodis yang begitu. Dan dia mulai dari dagang ubah di kedai yang kecil, dia selalu yakin bahwa dia punya bisnis itu adalah bisnis. Dia berniaga, dia anggap dia sedang melayani Tuhan. Luar biasa kan? Bapak Ibu yang berjualan, pernahkah satu kali menganggap bahwa ketika kita menyerahkan jualan kita kepada pembeli, kita menganggap itu sebagai pelayanan kepada Tuhan? Ministry itu pelayanan kepada Tuhan. Bahwa ketika kita memberikan apapun yang menjadi pesanan customer kita, kita anggap itu sebagai sedang melayani Tuhan. Gak mungkin kan? Tidak ada istilah di dunia ini yang mengatakan bahwa the customer is God. Tidak ada itu. Yang ada customer is king. Pelanggan itu raja, bukan? Tidak ada yang mengatakan pelanggan itu Tuhan. Isaac Andrew menganggap semua pelanggan itu Tuhan. So dia harus do the best di dalam bisnisnya. Do the best. Tidak boleh main-main. Itu kunci sukses. Kita juga terpanggil seperti itu. Jangan pernah menganggap pekerjaan Bapak Ibu Saudara ini hanya sekedar mencari 1.000, 2.000, 5.000 ringgit sebulan. No way. Itu adalah cara kita melayani Tuhan. Dan Tuhan itu terlihat di wajah-wajah customer kita. Itu Tuhan terlihat di wajah-wajah ada yang kerja di kilang pabrik sarung tangan. Tidak ada pabrik apa beli apa ya? Ada yang baju, belum TV dong ada, elektronik dong. Lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan meneliti sebaik mungkin, setekun ekonomi. Jangan ketika tanggal 3 kamu gajian 20, 30, 50,
30 kan? Jangan ketika tanggal 15 sudah maksa. Aduh, 15 hari lagi harus ujian. Aduh, ujungnya untuk memasukkan skrup televisi ada yang sisa. Ya kan? Ada yang tadi masukkan remote-nya. Jangan. Do the best. Kamu dipanggil Tuhan bukan untuk dapat gaji 2.030 ringgit inangnya. Kamu dipanggil Tuhan ke situ karena hanya 1,5 juta orang Indonesia yang bisa kerja di Malaysia yang legal, ya. Legally 1,5 million. Illegally, wah, itu mungkin sampai. Jadi menurut kantor orang sekretaris ini, udah bersama dia bilang, ya mungkin 4 juta. Ya, itu. Tidak banyak orang yang dipanggil Tuhan. Hei, baru kamu kerja di Malaysia. Supaya apa? Supaya kamu melayani Dia di situ, melayani Tuhan di dalam pekerjaan. Jadi anggap itu adalah Tuhan memberikan pekerjaan kepada saya dan saya melayani Tuhan melalui pekerjaan ini. Doing business, doing your work like mission. Yang kedua, memberikan bantuan kepada pelayanan gereja. Itu Eisenhower terkenal karena dia membangun rumah sakit Metodis di Georgia dan dijadikan namanya Campbell Hospital. Lalu dia juga mendirikan sekolah untuk calon-calon pendeta Metodis di Atlanta, di Emory University, dan dijadikan Campbell School of Theology. Tidak ada yang dia harapkan dari sini. Dia juga bukan pendeta, dia juga bukan sakit-sakitan. Tetapi ketika gereja membutuhkan, dia memberikan. Karena apa? Dia menganggap, nah ini kan pelayanan saya, bisnis Coca-Cola ini. Ketika gereja membutuhkan pelayanan saya akan memberikan. Itu loh dia. Yang ketiga, dia memiliki hubungan sosial yang baik. Dia ramah ke semua orang. Bukan hanya orang Metodis. Kita juga terpanggil seperti itu. Kita harus memiliki hubungan yang baik kepada orang-orang tempat. Itu yang paling penting. Makanya saya bukan sok jago ketika saya berusaha berbahasa Malaysia. Setiap hari saya menonton berita Malaysia hanya supaya bisa ngomong sama orang Malaysia. Ya sebagai orang mati saya akan bilang daripada saya dibohong-bohongi kan. Tetapi yang kedua saya bisa menegur dengan cara yang lebih wajar. Dan saya juga sekarang berbahasa Mandarin walaupun baru hanya 2 kali. Ni hao sama xi jing. Tapi luar biasa, 52 tahun umur saya pertama kalinya baru 2 kali. Mudah-mudahan tahun depan bisa jadi 4 kali. Good social relationship. Itu cara kita yang terbaik. Dengan penduduk-penduduk tempat. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Ya kan? Jadi jangan pernah karena dia bukan orang Batak, karena dia orang jangan. Itu adalah bagian dari orang yang ditunjuk Allah untuk menjadi orang di sekitar kita. Itu yang harus kita ingat. Karena banyak buahnya. Dan yang terakhir, key of success adalah dia tidak menganggap apa yang dia dapatkan hanya untuk dinikmati sendiri. Dia hanya take a half of his income to invest. Hanya setengah dari pendapatannya dia buat untuk mengembangkan bisnis. 20% dia gunakan untuk membantu orang-orang di sekitar dia. Untuk social relationship tadi, sama untuk church ministry. Dan 10% dia gunakan untuk persembahan di gereja. Dan 20% lagi dia serahkan kepada negara melalui teks. Dan dia adalah orang yang tidak pernah menunggak teks kepada kerajaan. Itu dia terkenal sebagai orang yang sangat taat. 4 poin dari Eisenhower itu adalah buah dari orang yang melakukan keadilan dan kebenaran di dalam hidupnya. Ketika dia menganggap bahwa dia bekerja, Tuhan juga turut di sana. Bapak Ibu, yang terakhir, hari ini kita terpanggil bahwa itulah suatu dalam terakhir.
Dari kok kudu dulu. Kalau dokter bukan, dokter bilang, ada perlu saya kerja adalah ibadah. Itu yang harus kita. Your work, your business is your ministry. Itu yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik. Ketika keluarga itu kita anggap sebagai baik Tuhan. Jadi tidak boleh lagi terlalu banyak ketidaksesuaian, tapi lebih banyak kesabaran di dalam keluarga. Kerja adalah ibadah dan melakukan kebenaran dan keadilan di hadapan sesama dan Tuhan itu adalah perintah. Mudah tidak, pasti susah. Tetapi Tuhan lebih maha kuasa daripada kita semua. Ketika kita lemah, Dia bisa menguatkan kita. Ketika kita sakit, Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menjadikan pekerjaan kita sebagai ibadah. Rasul Paulus kepada jemaat Kolose dan kepada kita semua mengatakan di dalam Kolose 3:23 dan 24, dia bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan memberi bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Puji Tuhan, silakan kembali bekerja dan Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap setia kepada-Mu di dalam pekerjaan sehari-hari dan di dalam ibadah kami. Kuatkan kami ya Tuhan, manusia yang lemah ini, yang selalu dikuasai oleh akal dan pikiran kami dan keinginan kami, agar menjadi lebih tunduk kepada perintah-Mu daripada keinginan diri kami. Dan biarlah kami menjadi pelayan-pelayan-Mu sekalian dalam pekerjaan yang kami lakukan di Malaysia ini. Kami bersukacita dan bersyukur ya Tuhan bahwa karunia-Mu lah yang telah membawa kami sampai ke negeri Malaysia ini, dan di sini kami boleh bekerja di tempat kami masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami sering melupakan-Mu di tempat kami bekerja. Tetapi oleh firman-Mu hari ini kami diingatkan bahwa Engkau ternyata adalah Tuhan yang kami layani juga di dalam pekerjaan kami. Jadikan kami lebih tekun dan biarkanlah Roh-Mu yang selalu membantu kami setiap saat, sehingga kami selalu tunduk kepada panggilan-Mu di dalam pekerjaan. Beri kami sukacita untuk melakukan apapun yang menjadi kewajiban kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami. Biarkan kami diliputi sukacita Roh-Mu untuk melakukannya, sehingga pekerjaan kami boleh berbuah kelimpahan dalam hidup kami. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, dan beri kami tenaga yang baru kepada setiap orang yang tahu kami, supaya kami tak boleh melakukan pekerjaan kami dengan tidak kurang sesuatu. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu yang bersekutu di tempat ini. Selidikilah hati mereka satu persatu. Apabila ada kerinduan mereka, apabila ada pengharapan mereka yang hingga saat ini belum Engkau penuhi, di bait-Mu yang suci ini ya Tuhan kami berdoa, dengarkanlah doa mereka. Jangan biarkan mereka menjauh dan menjadi putus asa, tetapi berikanlah penghiburan dan sukacita bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup memberi segala berbagai-bagai kelimpahan bagi kami. Dan biarkanlah doa mereka terjawab sesuai dengan kehendak. Berikan mereka semangat untuk terus menantikan apa yang mereka nantikan. Berikan mereka pengharapan untuk menunggu apa yang mereka tunggu. Dan berikanlah mereka sukacita di dalam hidup.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga jemaat-Mu yang untuk segala keinginan mereka yang sakit menginginkan kesembuhan, yang belum mendatangkan pasangan hidup menginginkan pasangan hidup, yang menginginkan pemulihan, yang menginginkan perbaikan keuangan, yang menginginkan segala macam di dalam pekerjaan, karir yang lebih baik, dan segala macam yang mereka perlukan di dalam hidup sehari-hari. Jawablah mereka ya Tuhan, dan biarkanlah sukacita mereka menjadi penuh, karena Engkau mau kabulkan apa yang mereka lakukan. Secara khusus juga kami berdoa untuk keluarga jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit, yaitu Inang Nyonya Simpuna Beban Mandudang. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan apapun penyakit yang beliau alami. Kami percaya bahwa itu tidak menghalangi beliau untuk tetap memohon doa daripada seperti kami yang hadir di sini, supaya beliau lekas sembuh dan obat yang beliau makan menjadi jalan bagi berkat-Mu untuk mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Amang si kuasa Mosir yang dalam tahap pemulihan, tapi kami lihat kita perlu semangat untuk bersekutu di gereja ini. Kami berdoa untuk layak hamba ini, Tuhan. Berilah kiranya dia kesembuhan dan biarkanlah sukacitanya menjadi penuh, agar dia pada suatu saat boleh menjadi saksi bagi-Mu dan juga saksi bagi kami bahwa Engkaulah penyembuh yang ajaib. Berikan juga kekuatan kesabaran untuk keluarga beliau untuk mendampingi beliau di dalam masa pemulihan ini. Dan juga kepada anak-anak beliau, dan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kasih yang tidak pernah habis untuk mengasihi orang tua mereka. Dan juga berdoa untuk seluruh anak-anak di jemaat Mabed Kuala Lumpur. Engkaulah yang menumbuh kembangkan mereka di dalam kasih dan karunia. Kami berdoa untuk kami semua yang ada di sini, ya Tuhan. Ampuni kami untuk segala kesalahan kami dan dosa kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara.